Apakah ini secercah harapan bagi dunia bahwa Amerika dan Iran benar-benar akan berdamai dan menghentikan perang? Apa yang membuat Iran kemudian melunak? Konsesi apa yang diberikan oleh Amerika Serikat sehingga akhirnya Iran mau menandatangani nota kesepahaman? Kita langsung bahas ya. Bersama dua narasumber yang sudah berada di studio TV One, ada Mas Mateni Purnawirawan Agung Sasongkojati, pakar strategi PPAU alumni US Air War College. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada juga Pak Syofwan Albana, analis hubungan internasional UI. Selamat pagi, Mas Syofwan. Selamat pagi. Oke, saya mau ke Syarki terlebih dahulu. Syarki, kalau kita lihat jika benar kesepakatan ini tercapai, apa artinya? Apakah memang ini kemenangan diplomasi atau balas sebenarnya kelelahan dari militer yang sudah dikerahkan oleh kedua belah pihak? Akhirnya Donald Trump mendapatkan exit strategi. Kira-kira sejam yang lalu, jam 2 malam waktu Iran, hari Senin, hari ini sekarang, tanggal 15. Namun masih jam 6 sore waktu Amerika, hari Minggu, akhirnya Donald Trump dapat apa yang dia inginkan, yang membuat dia tidak terperosok lebih dalam, bahwa deal sudah tercapai. Jadi dua pihak sepakat, diumumkan oleh Abbas Araqchi dan Ghalibaf, ketua MPR di Thailand, mengatakan sudah tercapai, dan Donald Trump sendiri men-tweet dan di Truth Social juga mengatakan bahwa ini sudah tercapai. Dan ini adalah suatu hal yang bagus, menggembirakan, meskipun juga masih jauh dari harapan, karena ini kan masih nanti hari Jumat nanti MOU sign, di mana nanti dari Amerika mengirim wakil presiden yaitu Vance, kemudian dari Iran akan mengirimkan Ghalibaf sebagai menteri dan sebagai ketua MPR, dan Abbas Araqchi sebagai menteri luar negeri ke Jenewa ya. Jadi yang pertama ini deal yang dicapai ini adalah pembukaan Selat Hormuz, tapi harus dibersihkan ranjaunya. Kemudian tanpa tol, tetapi ada biaya lain disebutkan, tapi tidak menyebutkan Iran. Biaya pelayanan ya katanya. Ya, biaya pelayanan dan biaya navigasi serta lingkungan hidup. Karena itu memang bisa. Kemudian setelah itu akan di Iran dibuka, blokade Amerika juga dibuka, ya. Kemudian disebutkan juga bahwa, nah yang unik ini, gara-gara kemarin pagi hari Minggu pagi subuh, Israel menyerang Beirut dan bikin kacau segala, dan Trump langsung mengatakan ini, dan Iran akan membalas. Itu membuat akhirnya jadi situasi menjadi quagmire. Akhirnya yang dilakukan adalah Trump akhirnya menyogok Iran dengan menyepakati memberikan 25 miliar dolar uang Iran yang dilepas untuk di sini. Entah dari mana dapatnya nggak tahu, tapi justru malah ya Iran tidak membalas serangan ke Beirut Selatan, ke perkampungan Syiah di sana, tetapi membuat malah justru Trump malah menjadi terpojok dan sepakat untuk memberikan ekstra 12 miliar dolar, sehingga nanti dari mana uangnya nggak tahu, tapi jelas itu uangnya Iran ya, 25 miliar itu yang diharapkan Iran. Dan memang Iran itu selama ini ada keributan, kenapa nggak maju-maju, karena pokoknya uang keluar dulu. Justru malah serangan terakhir Israel kepada Beirut justru membuat alasan Iran bisa menekan untuk Amerika, khususnya Presiden Trump, untuk kamu kalau enggak saya serang loh. Kalau serang nanti kan Israel balas lagi, jadi malah nggak damai-damai kan. Akhirnya ya sudah sepakat untuk merilis menjadi 25 miliar dolar. Jadi pencairan dana ini yang membuat Iran melunak, Pak Syarki? Itu tidak melunak, dia kan melunak itu kalau dia nggak dapat apa-apa, dia berhenti nggak nyerang. Tapi kan dapat 25 miliar itu sebetulnya nggak lunak. Itu artinya strateginya begitu berhasil. Karena memang begitu, karena memang tekanan dia. Jadi bagi Iran itu dan bagi Amerika, bahwa kesepakatan ini bukan untuk damai dan saling berpelukan menuju dunia yang damai dan bahagia selamanya, bukan begitu. Ya bagaimana saling tekan, saling ini. Nah siapa yang dapat peluang langsung dapat. Yang penting dapat uang, yang penting dapat posisi, yang penting dapat uang bisa jualan keluar, itu yang terjadi. Oke, Mas Sofwan, kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini bisa dibilang kemenangan untuk kedua belah pihak, atau siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman nanti? Kalau kita mau menghitung kemenangan kan dilihat saja dari tujuan strategik yang disampaikan mau dicapai. Trump ketika menyerang bersama Netanyahu kan ada beberapa tujuan utama. Satu adalah regime change, pergantian rezim. Terjadi nggak? Nggak. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan ancaman nuklir Iran. Sekarang Iran masih punya stockpile-nya, belum dihancurkan, walaupun nanti kalau di pembicaraan teknis mungkin akan menjadi salah satu diskusi utama. Lalu soal pengayaan nuklir Iran, apakah
akan diberikan batas, apakah zero enrichment seperti di tuntutan Israel yang dititipkan ke Amerika Serikat, atau seperti akan ketika perjanjian dengan Obama, JCPOA itu 3,60 sekian persen, atau angka-angka yang lain gitu. Kemudian yang keempat adalah ancaman balistik Iran yang dianggap bisa membahayakan posisi Amerika Serikat maupun Israel di kawasan. Kalau kita lihat dari 4 hal ini saja, rasanya kok nggak tercapai ya tujuannya Amerika Serikat. Dia sudah menghabiskan separuh dari munisi bunker bustersnya gitu ya. Dia menghilangkan separuh dari misil ya, pencegah serangan misil balistiknya gitu ya. Tapi ya empat ini kayaknya tidak tercapai dengan sempurna. Regime change-nya tidak terjadi. Betul bahwa Ali Khamenei, rahbar, pemimpin besarnya Iran, tewas terbunuh pada serangan pertama, tapi digantikan oleh justru Mujtaba Khamenei yang mungkin malah lebih keras gitu ya, dan lebih tegas. Kemudian yang malah pemerintahnya sebagai sebuah kekuatan malah semakin mendapatkan dukungan publik. Januari lalu demonstrasi besar-besaran menentang pemerintah. Kalau kita lihat Mei, April, ya justru mendukung pemerintah. Artinya sia-sia begitu apa yang dilakukan Amerika? Ya kalau dilihat dari capaian strategik ini malah enggak, makanya kan balistiknya masih ada. Yang dibom pada bulan April lalu masih muncul lagi. Maret April kemarin ini sudah kebuka lagi pintu-pintu untuk membawa keluar misil-misil balistik itu. Sudah pulih lagi artinya. Kemudian malah Iran dapat kartu tambahan, Hormuz, yang selama ini nggak pernah dipakai. Jadi kalau dilihat dari capaian strategik itu, Amerika Serikat tidak mencapai tujuan strategis. Artinya konsesi besar dari Washington kalau misalnya sampai aset yang diberikan kepada Iran. Betul. Jadi alih-alih melemahkan Iran, kita melihat bahwa perang kali ini justru terlihat memberikan Iran kekuatan baru. Dia memiliki kartu baru namanya Hormuz. Dia balistiknya tidak hilang, nuklirnya masih dalam pembicaraan, dan Israel ternyata terbukti bisa dipisah dari Amerika Serikat. Ini tentu membuat orang-orang lain ya, para pemerintah lain di kawasan Timur Tengah berpikir ulang. Selama ini kan mereka align dengan Amerika Serikat karena merasa Amerika Serikat bisa melindungi mereka. Tetapi Amerika Serikat sendiri saja ternyata nggak bisa full mengendalikan perang, walaupun dia secara militer jauh lebih kuat. Ternyata dia nggak bisa buka Hormuz, ternyata dia nggak bisa melindungi basis-basis militernya. Lebih dari 20 basis militernya kena loh di seluruh